حسبي ربي جل الله. Ketika Sayyidina Nabi SAW beliau malam hari, jadi Nabi itu malam hari suka belusukan melihat sahabat Nabi lagi ngapain. Di satu gang terdengar suara yang merdu sekali. Ternyata itu suara Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Maka Nabi tertegun dan diam. Bayangkan jika Nabi Daud baca Mazmur atau Zabur yang berhenti, malaikat, angin, tumbuhan, hewan, semuanya berhenti. Ketika Abu Musa baca Quran, yang berhenti Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, penghulu dunia akhirat, kekasih Allah yang paling dicintainya bumi, yang paling ditinggikan di akhirat, yang paling dekat di hadiratnya. Kira-kira gimana? Makomnya Abu Musa, makom apa tuh? Pakai irama apa Abu Musa? Dia orang Yaman, maka dia pakai Yaman, Bani Asy'ariyah. Dia adalah menjid kakeknya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Keberkahan beliaulah, maka keturunannya jadi imam. Apa kata Nabi? Sungguh Abu Musa utia, diberikan ya mizmar, seruling daripada mazamir Daud, seruling Nabi Daud. Pakai irama apa? Adakah Nabi membatasi? Tidak. Berarti yang penting sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan hukum matnya, hukum tajwidnya. Sebenarnya yang sahih itu ilmu tajwid, bukan ilmu tahsin. Tapi tajwid itu artinya tahsin. Saya berharap nih para kiai, para ustadz jangan ngikut orang awam lah istilahnya tahsin-tahsinan. Kembalikan namanya kepada tajwid. Ya. Tajwid bersanad. Hidupkan nama itu. Ya. Jazariyah kan antum pada punya semualah sanadnya. Yang Ahlul Quran pasti punya sanad Jazariyah. Ke Imam Jazari. Itu cukup. Ya. Saya sangat takjub sekali dengan isinya, detail, setiap huruf dijelaskan dengan sedetail mungkin, dan tidak ada agama sebelum ini, sebelum agama Nabi Muhammad SAW yang detail cara membacanya. Makanya ketika ada kitab suci sebelah dulu dibaca dengan irama Mbak Yati, Mbak Nawa itu Abang Hijaz itu kayak saya mau mual dengernya karena makharijnya nggak cocok ya, makharijul hurufnya nggak pas, matnya nggak pas ya, ala-ala dia aja ya. Ketika dulu orang-orang Arab Ahlul Qurra ini sholat di Mekah, mereka mendengarkan orang-orang dari kampung Nahawan baca, kok indah sekali. Dia sholat baca Quran, indah sekali. Orang Arab itu dengar sekali irama bisa langsung hafal, maka ditirulah irama itu, jadi namanya Nahawan ya. Mekah Madinah itu disebut Hijaz. Hijaz ini ada pegunungan, ada kebun. Maka Hijaz Makkah beda iramanya dengan Hijaz Madinah, lebih kenceng Ahlul Makkah ya. Maka orang Makkah kalau ceramah, orang Hijaz itu kalau ceramah itu bisa bikin kita tidur. Suaranya itu enak, masuknya ke dalam alam memori kita ya. Enak mereka kalau baca. Begitulah terus. Itu semua diambil dari ulama-ulama Qurra yang mereka datang dari kampung mana bawa irama sendiri. Orang kampung apa, Bandar Khalifah kali punya irama sendiri. Kalau di kampung saya irama saluang. Iya. Itu guru-guru itu dulu baca Qur'annya kayak seperti dengerin saluang. Ternyata saluang itu bukan dari sini juga, ada juga di Turki, ada juga di Persia, ada juga di tanah Arab sana. Ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, tahu ya? Saya waktu puter itu di rumah dulu masih mengharamkan musik, jadi cuma ada Quran, nggak ada nasyid, nggak ada. Bapak saya bilang, itu suara kok kayak kakek ente dulu baca, katanya. Jadi dulu
Sa'ad Al-Ghamidi baca Quran itu ternyata irama orang kampung dia. Dulu orang-orang kita kalau pulang dari Mekah baca Qurannya mirip dengan Sa'ad Al-Ghamidi. Contoh Sudais kan baru-baru ini ya. Sudais itu cukup untuk didengerin aja, jangan dijadikan i'timad kalau mau tajwid. Tajwid langsung ke ahlinya. Ini kan ada ahlinya, langsung dibenerin. Kalau nggak bunyinya sama, mulutnya beda. Nanti agak bengang-bengang dikit. Hurufnya nggak ke hidung, keluarnya ke hidung. Ya, maka hidungnya kembang-kempis satu. Udahlah pesek ya, kembang-kempis. Jadi coba jatuhkan diri kita di hadapan guru, maka kita akan menerima darinya. Jadi irama-irama tadi itu dibolehkan oleh sebagian besar ulama kita. Dulu guru saya Syekh Aiman Syawwa, bukan Aiman Suwaid ya, ini sekampung mereka, sama-sama dari Suriah. Itu baca Quran, dulu saya sempat belajar kecil itu, belajar munaghamat namanya ya, itu munagham, berirama, ada ketukannya, ada notesnya. Lalu mengharamkannya. Biasa ketemu kelompok sebelah, Shadaqallahul Azim, dia bid'ah dulu ya. Serius. Tapi batin ini nggak bisa nolak bahwa suara ini bagus. Bahkan guru kami di awal-awal kami ngaji, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, itu dulu memakruhkan baca Quran dengan munaghamat. Tapi lama-lama beliau membolehkannya. Syekh Aiman Syawwa, guru kami, membolehkannya. Bahkan belum memimpin sholat dengan irama. Tapi kalau Syekh Aiman Suwaid nggak mengizinkan. Bagi beliau yang penting makharijul huruf. Maka saya sarankan adinda yang santri-santri jangan pentingkan irama dulu, makharij dulu. Ya, khatamkan Jazari kalau bisa 2 kali 3 kali sampai betul mutafannin fasih, baru belajar irama. Jangan kebalik, irama dulu baru. Jangan kebalik ya. Yang disuruh itu makharijnya. Nanti orang yang baca dengan makharij, iramanya akan indah sendiri. Insya Allah. Orang-orang kayak beliau ini telinganya sensitif. Ya. Kalau bunyinya nggak sesuai, itu bisa terganggu sholatnya. Jangan ganggu sholat guru-guru kita ya. Halas.